Selamat pagi, salam salam renungan pagi hari ini kembali di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 di situ. Perikopnya Yohanes itu adalah Yohanes 5 penyembuhan pada hari Sabat ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda ya. Nah, mereka pada menunggu mujizatnya Tuhan, dan kita belajar untuk menggenapi waktunya Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Dan Nuh menunggu selama 120 tahun sambil membangun bahtera sampai mulai hujan. Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan seorang anak. Yakub menunggu 14 tahun untuk bekerja tanpa bayaran untuk mendapatkan Rahel. Yusuf coba berapa? Yusuf 13 tahun menunggu ya sebagai budak di Mesir ya sebelum menjadi perdana menteri, penguasa di Mesir, orang nomor 2 di Mesir. Wow. Nah, Musa berapa tahun? Menunggu 40 tahun di padang gurun sebelum memimpin Israel keluar dari Mesir, 40 tahun. Ada lagi Daud ya. Daud itu menunggu 15 tahun, 8 tahun sebagai buronan. Ya, buronan siapa? Buronan Saul untuk sebelum dia menjadi raja. Wow, buronan dia untuk menjadi raja. Ya, seberapa banyak dari kita saat ini, sabarkah kita saat ini, yaitu menanti-nantikan, menunggu waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan untuk melepaskan kita dari segala beban, pergumulan, dan permasalahan yang kita alami ya. Barangkali ya mungkin kita banyak kali bergumul tentang kesehatan, ada yang bergumul keuangan, ada yang bergumul tentang kuliah, bergumul tentang anak, keturunan, keluarga ya, kesatuan keluarga. Nah, marilah kita tetap jadikan Tuhan sebagai tempat yang utama bagi kita untuk terus berharap, terus berdoa, terus bergumul, terus menunggu dengan ucapan syukur. Tiba waktunya Tuhan akan datang. Nantikanlah Tuhan Yesus bekerja dan bekerja, berkarya dan berkarya, berdoa dan berdoa ya. Yang sulit, situasi yang sulit saat ini yang banyak kita alami, pasti Tuhan hadir, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan kuatkan. Amin. 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 Ya. Nah, marilah kita merenungkan bersama Injil Yohanes 5 ini. Bagaimana karya Tuhan Yesus membawa transformasi dalam kehidupan seorang lumpuh dari satu titik kehidupan yang lama kepada titik kehidupan yang baru, dan membawa kisah cerita agung yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus ya, menunggu tiba pertolongan Tuhan itu, dan titik waktunya Tuhan itu adalah sukacita bagi orang yang sabar untuk menunggunya ya, sampai tiba waktunya di mana Yesus melihat seorang tersebut dan menanyakan, maukah engkau sembuh? Di ayat 6 di Yohanes 5 tadi, tapi pertanyaan tidak dijawab langsung dengan jawaban ya, saya mau sembuh. Melainkan yang disampaikan adalah jawaban yang diwarnai dengan ketidakberdayaan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di ayat 7. Barangkali ada yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus sedang menanyakan sebuah pertanyaan yang lain, klis. Tentu saja orang sakit ini mau untuk disembuhkan, tapi tampaknya orang ini sudah tidak berani lagi berharap sembuh. Apa penyebabnya? Dia sudah menantikannya terlalu lama sekali. Selama 38 tahun dikondisikan demikian, dengan segala ketidakberdayaan, terbaring di dekat kolam Bethesda. Orang ini sesungguhnya sudah terlalu lelah untuk berharap, terlalu lama untuk berharap, pasrah. Tapi justru disinilah Tuhan Yesus hadir untuk membangkitkan iman kita kembali, untuk berharap kembali, semangat kembali. Yesus hadir bukan sekedar untuk bertanya secara simpatis, tetapi Yesus hadir untuk membawa kuasa secara dramatis. Kesembuhan pun terjadi,
Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Di ayat 8 ya, di dalam Yohanes 5 tadi, Yesus sedang berkarya memulihkan orang sakit itu, dan dari titik ketidakberdayaan ya, sebuah titik pengharapan yang pasti, dari titik berdosa ke dalam titik pertobatan, pemulihan, penyucian. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, di ayat 14. Yes ya, memang tidak ada catatan lebih jauh tentang penjelasan mengenai perbuatan dosa. Tapi ketika kita sabar menunggu, mengucap syukur, dan terus berharap berdoa, Tuhan hadir setepat pada waktunya. Salam.